Kita seringkali terjebak dalam gambaran bahwa cowok yang menarik itu harus selalu yang paling menonjol, yang paling banyak bicara, atau yang paling bisa menguasai suasana. Tapi, bagaimana jika ada tipe cowok lain yang justru kekuatannya terletak pada ketenangannya? Cowok yang tidak butuh panggung sorotan, tapi kehadirannya terasa begitu dalam dan berkelas. Ya, kita sedang membicarakan tentang cowok soft spoken. Cowok soft spoken ini bukan berarti dia pemalu atau tidak punya pendirian. Sama sekali bukan. Dia adalah tipe cowok yang lebih kalem dalam pembawaan. Dia tidak merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan sesuatu. Dia tidak haus validasi dari orang lain, tidak butuh perhatian yang berlebihan untuk merasa dirinya berharga. Rasa percaya dirinya datang dari dalam, tenang, stabil, dan tidak perlu diumbar-umbar dengan suara keras atau tingkah laku yang mencari perhatian. Dia nyaman dengan dirinya sendiri, bahkan dalam kesunyian atau saat tidak menjadi pusat perhatian. Mungkin kamu pernah bertemu cowok seperti ini. Dia tidak banyak bicara di tengah keramaian, tapi sekali dia bicara, kata-katanya terasa berisi dan penuh pertimbangan. Dia tidak ikut-ikutan tertawa paling keras, tapi senyumnya tulus dan tatapannya seringkali menyimpan kedalaman yang bikin penasaran. Dia mungkin bukan tipe yang akan langsung mendekatimu dengan gombalan maut atau cerita heboh tentang dirinya. Tapi justru ketenangannya itulah yang memancarkan aura berbeda. Nah, di video kali ini, kita akan coba menyelami lebih dalam. Kenapa sih tipe cowok soft spoken ini seringkali dianggap punya daya tarik yang unik? Kenapa ketenangan mereka justru bisa dilihat sebagai sesuatu yang berkelas, dewasa, dan bahkan misterius? Dan kenapa banyak cewek yang tanpa sadar justru merasa lebih tertarik pada cowok yang tidak banyak omong, tapi terasa punya banyak hal keren di dalam pikirannya? Mari kita mulai dari kenapa cowok soft spoken ini sering dianggap berkelas. Kelas itu bukan cuma soal penampilan atau harta, tapi juga soal pembawaan diri. Cowok yang tenang, yang tidak merasa perlu meninggikan suara untuk didengar, yang tidak sibuk mencari validasi, secara otomatis memancarkan aura self-sufficiency atau kemandirian emosional. Dia tidak butuh pengakuan eksternal untuk merasa utuh. Pembawaannya yang terkontrol, cara bicaranya yang terukur, gestur tubuhnya yang tidak berlebihan, semua ini menciptakan kesan elegan dan matang. Dia seolah mengatakan, saya tahu nilai diri saya tanpa perlu berteriak ke seluruh dunia. Dan sikap inilah yang seringkali kita asosiasikan dengan kelas. Dia tidak reaktif, tidak mudah terpancing emosi negatif, yang menunjukkan kontrol diri yang kuat. Sebuah ciri khas kedewasaan dan kelas. Selanjutnya, kedewasaan. Cowok soft spoken seringkali memproyeksikan kedewasaan karena ketenangan mereka biasanya berbanding lurus dengan kemampuan mengelola emosi. Di saat banyak orang mungkin panik, marah, atau bereaksi impulsif terhadap situasi sulit, cowok soft spoken cenderung lebih bisa menjaga kepala dingin. Dia berpikir sebelum bicara, menimbang kata-katanya, dan merespons situasi dengan lebih bijaksana. Ini bukan berarti dia tidak punya emosi, tapi dia tahu cara mengendalikannya. Dia tidak membiarkan emosi menguasai dirinya, melainkan dia yang mengendalikan emosinya. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, untuk tidak terbawa arus drama, adalah tanda kematangan emosional yang jelas. Dia tidak buang-buang energi untuk konflik yang tidak perlu atau perdebatan kusir. Fokusnya lebih pada solusi atau pemahaman, bukan pada siapa yang paling keras suaranya. Ini adalah sikap yang sangat dewasa dan menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi seorang pasangan. Lalu, aspek misterius. Kenapa cowok yang tidak banyak bicara ini justru sering dianggap misterius dan bikin penasaran? Sederhana saja, karena kita tidak tahu semua yang ada di dalam kepalanya. Dia tidak mengumbar setiap pikiran, perasaan, atau pengalamannya. Dia memilih dengan hati-hati apa yang ingin dia bagikan dan kapan waktu yang tepat. Keheningannya, ketenangannya, justru menciptakan ruang bagi imajinasi orang lain. Orang jadi bertanya-tanya, apa ya yang sedang dia pikirkan? Bagaimana pandangannya tentang ini? Apa saja pengalamannya?
Dia seperti buku menarik yang tidak terbuka, semua halamannya sekaligus. Setiap interaksi, setiap percakapan yang lebih dalam, terasa seperti sebuah penemuan baru. Rasa penasaran inilah yang seringkali menjadi pemicu ketertarikan. Kita ingin tahu lebih banyak, ingin mengupas lapisan-lapisan kepribadiannya yang tidak langsung terlihat di permukaan. Misteri ini bukan dibuat-buat, tapi muncul alami dari kepribadiannya yang cenderung introverted atau sekadar tidak merasa perlu untuk oversharing. Dan ini membawa kita pada poin berikutnya. Kenapa cewek sering tertarik pada cowok yang tidak banyak bicara, tapi dalam pikirannya banyak hal keren? Ini berkaitan dengan persepsi tentang kedalaman. Cowok yang lebih banyak diam dan mengamati seringkali dianggap sebagai pemikir. Orang berasumsi, dan seringkali benar, bahwa di balik ketenangannya, ada dunia batin yang kaya, ada observasi yang tajam, ada ide-ide yang menarik. Saat dia akhirnya bicara, kata-katanya seringkali punya bobot, karena sudah melalui proses pemikiran internal. Ini kontras dengan orang yang bicara terus-menerus tanpa jeda, yang kadang membuat omongannya terasa kurang substansi. Bagi banyak cewek, percakapan yang bermakna, koneksi intelektual, dan pemahaman yang mendalam itu sangat menarik. Cowok soft-spoken seringkali menawarkan potensi ini. Dia mungkin bukan orang yang akan menghiburmu dengan lelucon setiap saat, tapi dia bisa jadi orang yang akan mendengarkanmu dengan sungguh-sungguh, memberikan perspektif yang tidak terduga, atau sekadar menemanimu dalam keheningan yang nyaman. Ada daya tarik tersendiri pada sosok yang terasa punya isi, yang tidak hanya fokus pada hal-hal permukaan. Rasanya seperti menemukan harta karun tersembunyi. Kamu merasa dia punya sesuatu yang lebih untuk ditawarkan daripada sekadar penampilan atau kata-kata manis. Sekarang, penting untuk meluruskan satu hal. Banyak yang mungkin berpikir bahwa untuk menjadi kuat, cowok harus keras, dominan, atau vokal. Pandangan ini sebenarnya sangat sempit. Kekuatan sejati tidak selalu diukur dari seberapa keras suara seseorang atau seberapa dominan sikapnya. Justru, kemampuan untuk mengendalikan diri, mengatur emosi, dan memilih untuk bicara hanya saat diperlukan, itu menunjukkan tingkat kekuatan yang berbeda, kekuatan internal. Cowok soft-spoken menunjukkan kekuatan melalui kontrol. Dia tidak mudah meledak. Dia tidak merasa perlu membuktikan kejantanannya dengan agresi atau suara lantang. Dia tahu bahwa ketenangan bisa menjadi senjata yang sangat efektif. Dalam argumen, dia mungkin tidak akan berteriak, tapi dia akan menyampaikan poinnya dengan jelas dan logis. Dalam situasi krisis, dia mungkin tidak panik, tapi dia akan mencari solusi dengan kepala dingin. Kemampuan menahan diri ini, kemampuan untuk tidak reaksi berlebihan, adalah bentuk disiplin diri yang mengagumkan, dan ini adalah karisma tersendiri. Karisma yang tenang, tapi kuat. Dia menunjukkan bahwa kekuatan tidak harus berisik. Kekuatan bisa hadir dalam kelembutan, dalam ketenangan, dalam kebijaksanaan. Mari kita lihat contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada sebuah rapat di kantor yang memanas karena perbedaan pendapat. Sementara yang lain saling potong pembicaraan dan meninggikan suara, si cowok soft-spoken ini mungkin hanya diam mengamati. Tapi ketika suasana sedikit reda, dia angkat bicara dengan nada tenang, memberikan ringkasan dari berbagai sudut pandang, lalu mengusulkan solusi kompromi yang ternyata masuk akal bagi semua pihak. Dia tidak perlu berteriak untuk didengar, tapi kata-katanya punya dampak. Atau dalam situasi sosial, di sebuah pesta misalnya, dia mungkin tidak menjadi pusat perhatian yang dikelilingi banyak orang, tapi kamu melihatnya sedang terlibat percakapan yang dalam dengan satu atau dua orang di sudut ruangan. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respons yang thoughtful. Orang yang bicara dengannya merasa benar-benar didengarkan dan dihargai. Dia membangun koneksi yang berkualitas, bukan kuantitas. Dalam hubungan asmara, bayangkan saat terjadi kesalahpahaman dengan pasangannya. Alih-alih langsung marah atau defensif, dia mungkin akan diam sejenak, mencoba memahami sudut pandang pasangannya, lalu mengajak bicara baik-baik ketika emosi sudah lebih reda. Dia tidak menggunakan kata-kata kasar atau menyakitkan.
Dia fokus pada penyelesaian masalah, bukan memenangkan argumen. Sikap seperti ini menciptakan rasa aman dan nyaman dalam hubungan. Pasangannya merasa bisa berkomunikasi tanpa takut dihakimi atau diserang secara verbal. Contoh lain, ketika dia memberikan pujian. Pujiannya mungkin tidak bombastis atau berlebihan, tapi ketika dia mengatakan sesuatu yang baik, misalnya, "Aku suka caramu berpikir tentang masalah itu," atau "Kamu terlihat tenang dan kuat saat menghadapi situasi tadi," pujian itu terasa tulus dan spesifik. Karena dia tidak sering mengumbar kata-kata, pujian darinya terasa lebih bermakna dan personal. Semua contoh ini menunjukkan bahwa cowok soft-spoken berinteraksi dengan dunia dengan cara yang berbeda. Dia tidak butuh acting berlebihan. Dia tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Ketenangan dan keasliannya justru menjadi daya tarik utama. Dia dihargai bukan karena seberapa keras suaranya, tapi karena kualitas karakternya, kedalaman pemikirannya, dan caranya memperlakukan orang lain dengan hormat dan perhatian yang tulus. Mungkin beberapa dari kamu, para cewek yang menonton ini, merasa klik dengan deskripsi ini. Mungkin kamu pernah naksir, atau bahkan menjalin hubungan dengan cowok tipe ini. Dan mungkin kamu sendiri kadang bingung, kenapa sih aku begitu tertarik padanya padahal dia nggak seheboh cowok lain? Jawabannya mungkin karena kamu merasakan kualitas-kualitas yang kita bahas tadi. Kelasnya, kedewasaannya, misterinya, kedalaman pikirannya, dan kekuatannya yang tenang. Kamu mungkin secara intuitif merasakan bahwa di balik sikapnya yang kalem, ada pribadi yang solid, dapat diandalkan, dan punya integritas. Rasa tertarik ini wajar banget kok. Kita semua punya preferensi yang berbeda-beda. Dan tidak ada yang salah dengan menyukai cowok yang lebih tenang. Justru, ini menunjukkan bahwa kamu mungkin mencari kualitas hubungan yang lebih dalam, yang tidak hanya didasarkan pada kesan permukaan atau kebisingan sesaat. Kamu mungkin menghargai stabilitas emosi, komunikasi yang penuh respek, dan koneksi intelektual yang setara. Dan itu bagus. Mengenali apa yang benar-benar kamu cari dalam diri seorang pasangan adalah langkah penting menuju hubungan yang sehat dan memuaskan. Jadi, buat para cowok yang mungkin merasa dirinya termasuk tipe soft-spoken, jangan pernah merasa bahwa ketenanganmu adalah sebuah kelemahan. Jangan merasa kamu harus berubah menjadi lebih keras atau lebih vokal agar bisa dianggap menarik atau kuat. Dunia sudah terlalu bising. Ketenanganmu, kemampuanmu untuk mengontrol diri, caramu berpikir sebelum bicara, kemampuanmu mendengarkan, itu semua adalah aset yang luar biasa. Itu adalah bentuk kekuatan yang unik dan sangat dibutuhkan. Kamu tidak perlu bersaing dalam hal siapa yang paling keras suaranya. Kamu punya arena kekuatanmu sendiri. Kekuatan dalam ketenangan, kekuatan dalam kedalaman berpikir, kekuatan dalam membangun koneksi yang tulus. Justru karena kamu tidak banyak bicara, sekali kamu bicara, orang akan lebih mendengarkan. Justru karena kamu tidak mudah reaktif, orang akan melihatmu sebagai sosok yang stabil dan bisa diandalkan. Teruslah menjadi dirimu sendiri. Kembangkan kualitas-kualitas baik yang sudah kamu miliki. Asah kemampuan komunikasimu agar tetap efektif, meskipun tidak harus keras. Belajarlah untuk mengekspresikan dirimu dengan caramu sendiri, cara yang otentik dan nyaman buatmu. Karena pada akhirnya, orang yang tepat akan menghargai dirimu apa adanya, termasuk ketenanganmu yang berkelas itu. Ingat, dunia butuh berbagai macam tipe kepribadian. Tidak semua orang harus menjadi sama. Keberagaman itulah yang membuat hidup ini menarik. Dan cowok soft-spoken membawa warna tersendiri yang sangat berharga. Jadi, kesimpulannya, cowok soft-spoken dengan segala ketenangannya justru memancarkan daya tarik yang kuat, karena dia seringkali diasosiasikan dengan kelas, kedewasaan, kedalaman berpikir, dan kekuatan internal yang tidak perlu diumbar. Dia menawarkan jenis karisma yang berbeda, karisma yang tenang namun mendalam. Tenang bukan berarti lemah. Kadang, justru yang paling kalem, yang paling kuat. Aku penasaran banget sama pendapat kalian tentang topik ini.
Apakah kamu setuju kalau cowok soft spoken itu punya daya tarik tersendiri? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi, entah sebagai cewek yang tertarik, atau sebagai cowok yang merasa relate dengan tipe ini? Yuk, kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Aku senang banget membaca cerita dan sudut pandang kalian. Kalau kamu merasa video ini memberikan insight baru, atau sekadar bikin kamu manggut-manggut setuju, jangan lupa ya untuk memberikan like. Dukungan kecil darimu sangat berarti buat channel Jejak Pemikiran ini. Dan tentu saja, kalau kamu suka dengan pembahasan seputar pemikiran, hubungan dan pengembangan diri seperti ini, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru dari Jejak Pemikiran. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah merasa,